Baik, Shalom. Selamat pagi semua yang sudah hadir di di dalam ibadah kita, doa dan pendalaman Alkitab, Pray and Bible Study PBS Ministry. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini di Morning Devotion yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Kemal Mamusung dan doa syafaat oleh eh, saya sendiri, Elizabeth Fani. Sebelumnya kita siapkan hati, kita masuk dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih anugerah, kebaikan, kepercayaan, perkenanan, kesempatan, kasih karunia yang Tuhan masih berikan. Tahirkan, kuduskan kami pribadi lepas pribadi, agar ibadah pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum, memuliakan, menyenangkan hatimu Bapa di surga. Tuhan Yesus, bila kau dapati segala sesuatu yang tidak berkenan apapun yang telah kami lakukan, katakan, pikirkan, timbul dalam hati, bahkan gerak perasaan kami, kuduskan kami. Agar pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum. Dan firman yang ditaburkan boleh terema, kami renungkan, kami pelajari, kami dalami, dan kami lakukan oleh kuasa pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, segala sesuatu yang coba-coba mengganggu, tidak membuat kami fokus apapun itu bentuknya, baik signal, internet, apapun yang bukan dari Tuhan kami patahkan, kami hancurkan, kami gagalkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hamba persilakan kepada hambanya, Pastor. Shalom, selamat pagi. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menenangkan kedengaran ya. 1, 2, 3. Kita akan menenangkan hati kita, kita memuji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu dekat dengan kita. Dengan judul pertolongan. Sebentar. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah harapan hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan tenang bersama-Mu Tuhan. Ketika kami jauh dari Engkau Tuhan, hati kami akan gelisah Tuhan. Ajar kami supaya kami tetap berada di dekat-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau menenangkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya suara-Mu saja yang terdengar. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Sama-sama kami kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Kedengaran ya suara saya? Jelas. Selamat pagi. Firman Tuhan hari ini luar biasa ya. Januari, 31 Januari kita masih morning devotion. Di situ dikatakan di Matius 7. Matius 7, bisa ambil Alkitab masing-masing. Matius 7. Mohon maaf. Matius 7 ayat 1. Satu ayat saja. Matius 7 ayat 1. Matius 7 ayat 1. Ada yang bisa bacakan? Baik, Pastor, sebentar. Matius 7 ayat 1. Ini ayatnya luar biasa. Ini dia. Matius 7 ayat 1. Bukan, Mama, Matius 7. Matius 7. Ini kok jadi kecil. Udah, Mama, aku ambil. Sebentar, Pastor. Matius 7 ayat pertama. Ini kok perihal hal menghakimi. Bagaimana kita menghakimi. Ya, kita belajar firman Tuhan. Ini penulisnya adalah Matthew. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Amin. Ya, cukup pendek ya. Ini bisa kita hafalkan. Janganlah menghakimi. Supaya kamu jangan dihakimi. Supaya kamu jangan dihakimi. Tuhan ajar kita nggak boleh menghakimi supaya kita tidak menghakimi ya. Renungan hari ini saya akan bacakan. Tidak bolehkah saya berbicara buruk tentang orang lain padahal itu benar? Apakah kita boleh? Ini kalau saya bisa sharing supaya kita semua bisa baca ya. Share. Oke. Kelihatan? Belum. Oke. Sudah. Oke. Baca ya. Di situ dikatakan tidak bolehkah saya berbicara buruk tentang orang lain padahal itu benar ya. Ini firman Tuhan hari ini 31 Januari. Kasih, temanya adalah kasih tak pernah gagal. Ketika kita
kasih itu menjadi bagian dalam hati kita, dalam kehidupan kita, itu nggak pernah gagal. Kasih itu yang nggak pernah gagal. Ya. Seorang mungkin bersalah dalam melakukan hal itu, ya. Ini tidak bolehkah saya berbicara tentang orang lain padahal itu benar? Padahal itu benar, apakah boleh atau enggak ini? Yang pertama, si penulisnya, saya mau kasih lihat dulu nih, penulisnya adalah si Matthew Paul, 1624 sampai 1679. Ya, Matthew Paul. Ini khotbah sih sebetulnya, khotbah tapi dikutip untuk hari ini. Ini poin-poin yang dia khotbahkan Matthew Paul ini begini. Yang pertama adalah seorang mungkin bersalah dalam hal melakukan hal itu. Kesalahan nyata yang tersembunyi dari sesama Anda tidak perlu Anda publikasikan. Jadi di sini dikatakan Matthew Paul bilang nggak usah dipublikasikan, dan meskipun tidak ada ketidakbenaran atau ketidakadilan di dalam publikasi tersebut, namun ada ketidakramahan dan ketidakbaikan di dalam mempublikasikannya, dan itu adalah dosa. Amin, saudara. Ini yang sering kita hadapi ya, ketika kita dapat WA baru kita langsung forward gitu. Apakah itu benar? Nah, di sini katakan ketidakbenaran atau ketidakadilan, ya ketidakbenaran di dalam publikasi itu, namun ada ketidakramahan dan ketidakbaikan. Makanya kita harus benar-benar seksama di dalam mempublikasikannya itu, dan itu adalah dosa. Makanya ketika informasi itu salah, apalagi salah ya, kalaupun benar, ya banyak orang yang mungkin tersinggung gitu. Anda tidak, di sini katakan, Anda tidak akan membiarkan semua kebenaran tentang diri Anda diceritakan. Di sini Anda tidak akan membiarkan semua ini apalagi dan semua kesalahan ya. Ada kebenaran, ada kesalahan. Kita nggak mau biarkan itu dipublikasikan, diceritakan. Kesalahan Anda yang sebenarnya disebarluaskan di depan umum. Jadi itu poin pertama. Jadi ketika kita dapat informasikan apakah benar atau salah segala macam, itu kesalahan tersembunyi atau salah tidak perlu dipublikasikan. Poin pertama dikatakan demikian, gak usah dipublikasikan. Ini ada benarnya juga ya. Kalau kita nggak setuju juga, nanti kita akan diskusi kenapa sih itu. Poin kedua, Anda boleh berbicara buruk tentang orang lain. Anda yang pertama kan nggak usah tapi di sini poin kedua, Anda boleh berbicara buruk tentang orang lain jika memang diperlukan. Kalau diperlukan gitu. Kadang-kadang hal itu perlu dilakukan demi kebaikan. Kadang-kadang, makanya kita cermati kalimat ini. Karena ini orang yang tulis orang luar biasa, jadi kita harus cermati gitu. Dan begitu pula Anda boleh berbicara buruk tentangnya kepada orang-orang yang dapat membantunya. Jadi konteksnya bisa, tetapi kepada orang-orang yang dapat membantunya. Nanti setuju atau enggak setuju, nanti kita diskusikan ya. Seperti halnya seorang dapat memberitakan kepada orang tua tentang kesalahan anak-anak mereka. Ya. Saya mengalami ini juga, kalau anak-anaknya salah, anaknya nakal, segala macam, kita bicarakan pada orang tuanya gitu. Kita jangan menghakimi anak itu. Ya. Ini poin lagi ya. Jadi membicarakan tentang kesalahan anak-anak mereka kepada siapa? Kepada orang tua mereka tentunya ya. Demi perbaikan mereka sendiri. Ya. Contohnya siapa? Demikian Yusuf. Demikianlah Yusuf menyampaikan kepada ayahnya laporan keburukan saudara-saudaranya. Ini Yusuf melakukan itu juga karena kakak-kakaknya, saudara-saudaranya memperlakukan hal buruk kepadanya. Namun bagi seorang bila melakukan hal itu secara tidak perlu, ya kan, ada kata di sini, hal secara tidak perlu dan bermanfaat. Kalau nggak perlu dan nggak bermanfaat,
inilah dosa yang telah saya bicarakan. Kembali lagi, kalau nggak perlu, nggak ada manfaat, nggak ada gunanya juga. Dan inilah dosa yang telah dibicarakan oleh Matthew Paul tadi gitu. Yaitu dosa lagi, dosa juga. Poin ketiga, ini renungan harian ya. Jadi saya juga baru dapat tadi malam, tadi pagi baru saya buka gitu. Tetapi saya baca sepintas, saya diberkati. Jadi saya mau juga membagikan berkat kepada kita semua. Nah, poin ketiga, jika Anda berbicara buruk tentang orang lain, ketika kita berbicara buruk tentang orang lain, melakukan dengan cara yang benar, tetapi itu kita lakukan dengan cara yang benar, ada cara yang benar. Kita melakukan dengan cara, Kristus telah memberi kita aturan yang sangat baik. Ada aturan dari Kristus. Ya, apabila saudaramu berbuat dosa, ini kan ada aturan. Ini Tuhan Yesus, dia bilang, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kembali lagi firman Tuhan. Bisa nggak kita bicara buruk tentang orang? Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi antara kita dan dia. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, kembali lagi, bawalah, ada step kedua ya. Bawalah seorang atau 2 orang lagi. Jadi ambil lagi orang kedua, orang ketiga, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan ya. Jadi mesti ada 2 orang 3 saksi. Kalau dia nggak terima juga, ada orang-orang lain, apakah setuju nggak gitu. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat ya. Ketika kita bicara ini orang, berarti konteksnya kepada jemaat, kepada anak-anak Tuhan di sekitar situ pada saat atau di saat itu ya. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini ada di Matius itu. Kita memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah karena dia nggak menerima apa yang disampaikan, karena ini adalah sesuai dengan perintah Tuhan. Poin keempat yang kita belajar hari ini, dalam kasus yang meragukan ya, kalau kasusnya meragukan, diam atau bungkam. Jadi nggak usah komen. Ada 4 poin sini. Diam atau bungkamnya kita bisa pilih salah satu, mana sih yang paling baik gitu. Adalah cara yang paling aman. Jadi diam dan bungkam. Kalau ini meragukan, kita juga nggak tahu bagaimana, jangan kita sok tahu, kita menasehati, jangan dulu. Jarang sekali manusia diwajibkan untuk bicara buruk tentang manusia lain ya. Kita nggak diajarkan membicarakan buruk kepada manusia lain, maksudnya kepada orang-orang beriman ya. Ketika tidak memiliki kewajiban, dan ketika tidak memiliki kewajiban bicara, dan ketika itu bukan urusan kita, maka tidak menjadi dosa bagi mereka untuk bungkam atau membisu. Kalau kita nggak ada urusan itu, nggak dosa kalau menurut Matthew Paul ini. Jarang sekali ada orang menderita karena saya membisu atau karena saya menyembunyikan kesalahannya. Sebaliknya mungkin ada bahaya besar yang mengancam, dan banyak orang berbuat menderita karena publikasi kita, karena kita bicarakan, atau karena kita dengan sok tahu gitu, kita sebarkan. Padahal kita itu, konteks pertama ini kita kasusnya kita ragu-ragu, tetapi banyak kita kan ya udah kita sebar luaskan kan ya. Makanya dia bilang ketika kita punya jempol ini, hati-hati bagaimana kalau dalam konteks ini tahun 1600 ini kan belum ada media ya. Ini si Matthew Paul belum ada, tetapi di sini dikatakan ketika dan banyak orang berbuat. Sebaliknya mungkin ada bahaya besar yang mengancam, dan banyak orang dibuat menderita karena publikasi kita, karena kita mempublikasikan sesuatu yang yang meragukan kita ya. Makanya kembali lagi kepada konteks teks itu, bagaimana kasih nggak pernah gagal kalau kita mencermati secara benar ya. Jangan kita menghakimi supaya kami
supaya kamu tidak dihakimi. Amin saudara. Dan ini firman Tuhan. Eh, Kalau kita lihat lagi, apa sih yang kita belajar hari ini? Stop sharing ya. Apa yang kita belajar hari ini? Bahwa ya kita nggak boleh menghakimi ya. Kita nggak boleh menghakimi orang ya. Yesus mengecam kebiasaan mencela atau kesalahan orang lain sementara mengabaikan kesalahan kita sendiri gitu. Kita mencela tapi kita mengabaikan. Banyak orang menunjuk ke sana, oh ya lu salah, tetapi dia nggak koreksi. Jadi bagaimana kita nggak boleh kita menghakimi, jangan kita menghakimi, jangan kamu menghakimi. Supaya apa? Supaya kita karena kadang-kadang kita mencela kesalahan orang lain. Amin saudara. Orang percaya harus tunduk kepada standar kebenaran Allah. Kita sebagai orang percaya ada standar kebenaran Allah sebelum berusaha untuk meneliti dan mempengaruhi perilaku orang Kristen lain. Kalau kita lihat di ayat 3 sampai 5 di situ dikatakan, mengapa engkau melihat ada selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu itu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu ya. Jadi ada selumbar di mata orang kita bisa bicarakan, tetapi ada balok di mata kita nggak sadar. Jadi pertama ya, bagaimana ada standar kebenaran yang Tuhan mau supaya kita jangan menghakimi orang ya. Menghakimi dengan cara tidak adil juga mencakup hal mengecam orang. Seorang dapat jadi mengecam seorang yang berbuat salah tanpa ingin melihat orang itu kembali kepada Allah. Ketika kita kecam orang tanpa kita menegur orang supaya dia kembali kan. Tetapi kalau menghakimi secara tidak adil, bisa mengecam orang tanpa kita bisa melihat orang itu kembali kepada Allah ya. Kalau kita lihat di Lukas 6 ayat 36 37, Lukas 6 ayat 36 ayat 37, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita harus bermurah hati. Ini baru hal menghakimi ini sama seperti itu. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni ya. Ketika kita mengampuni, kita pun akan ya. Kita menghukum orang ya. Kalau di Lukas 6 ayat 37, ketika kita menghukum orang, kita pun akan dihukum. Jadi hal yang sama ketika kita lakukan kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita ya. Juru selamat kita mengajarkan kita bagaimana kita harus menjaga perilaku kita ya. Perilaku kita supaya kita berkenan kepada Dia ya. Amin saudara. Makanya kembali lagi, larangan kita supaya kita jangan menghakimi. Kita harus menghakimi diri kita sendiri dulu ya, dan menghakimi perbuatan kita. Makanya jangan kita lihat keluar. Sebaiknya lebih bagus kita menghakimi perbuatan kita benar atau enggak ya. Tetapi tidak boleh menghakimi saudara kita. Kita lihat ke pribadi kita. Makanya ada orang nunjuk dia nunjuk orang, dia nggak sadar ada 3 jari yang menunjuk kepada dia ya. Bagaimana kita nggak boleh menghakimi orang. Kembali lagi, penghakiman adalah kedaulatan Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Oke, terima kasih. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajar kami untuk tidak menghakimi orang. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh belajar lebih lagi Tuhan Yesus dengan firman-Mu dari Matius 7 ayat 1, supaya kami juga tidak dihakimi. Kami percaya kami adalah terang, kami adalah garam dunia. Kami berpengaruh pada lingkungan kami, tetapi bukan untuk menghakimi orang,
tetapi menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kerajaan surga, bahwa ada Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita itu diselamatkan karena Kristus mau mati, mau datang kepada kita, ya, karena ada pekerjaan Tuhan, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kami semua cuma-cuma. Terima kasih atas hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh belajar bahwa kami nggak boleh menghakimi, karena menghakimi adalah pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Amin. Oke, silakan. Baik. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita belum masuk dengan mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tema hari ini tentang penghakiman dari Matius 7 ayat 1. Kita bersyafaat, kita siapkan hati, kita bersyafaat. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang maha. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, itu hanya karena kasih, anugerah, kebaikan, kasih sayang Tuhan. Kiranya kami pada pagi hari ini Tuhan, sama-sama telah mendengarkan bagian dari firman Tuhan di Morning Devotion ini. Tapi sebelumnya kami mengucap syukur Tuhan, bila segala sesuatu Tuhan izinkan kami boleh belajar lagi. Sebentar kami akan men-sharingkannya, kami akan berbagi satu dengan yang lain Tuhan. Kau layakkan, tahirkan kami untuk apapun yang kami sampaikan, semua berasal daripadamu dan jadi berkat bagi setiap kami. Hamba sebelumnya mengucap syukur dan terima kasih buat Pastor Kemal yang pagi hari ini telah bawa kami masuk dalam pujian penyembahan, dalam hadirat Tuhan, menyenangkan, memuji Engkau, dan membawa seluruh pujian penyembahan kami dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau pakai luar biasa pada pagi hari ini, Pastor Kemal. Yang dimanapun hamba-Mu ini Kau tempatkan melayani Tuhan. Kasih sayang Tuhan, berkat pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Dan apapun yang hamba-Mu ini kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil, beruntung perjalanannya, dan diberkati dalam pelayanan, pekerjaannya, apapun yang dia rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Hamba juga berdoa buat istrinya, Ibu Weni Hadimah Musung, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah glory, yang membawa dampak yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih karunia Tuhan berlimpah, pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Kami hamba juga mau berdoa Tuhan buat Pastor Linda yang pada pagi hari ini ada bersama-sama kami. Diberkati dalam segala pelayanannya, usaha pekerjaannya, perjalanannya, anak-anaknya, suami, keluarga, dan keluarga besar. Apa yang Ibu Linda doakan, yang Ibu Linda rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Kasih sayang Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan berlimpah dan sempurna bagi Ibu Linda. Kau tambah-tambahkan lagi hikmat, marifat, atau wahyu. Berkati pelayanan yang ada di Green Forest Bogor, Tuhan. Biar jiwa-jiwa yang militan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa tersebut, orang-orang yang benar-benar militan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa secara khusus buat Ibu Ira Leni Lokulalan Mapa. Kau pakai hambamu dengan talentanya yang luar biasa. Begitu banyak yang Tuhan percayakan kepada beliau. Biarlah kasih karunia Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan luar biasa bagi Ibu Ira. Baik dalam pelayanannya, usaha pekerjaannya, buat suami, anak, cucu, menantunya. Apa yang dia rindukan, dia doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kalau ada hambamu yang begitu luar biasa, Kau tempatkan di PBS ini. Kau tempatkan setiap kami dengan talenta masing-masing di tempat ini. Tuhan punya maksud luar biasa untuk PBS. Biarlah PBS Tuhan menjadi suatu wadah yang luar biasa buat kami sama-sama orang yang mau belajar, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di akhir dari akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa secara khusus ya Tuhan, buat Bapak Harvey Tuhan, Lokulalan Tuhan. Kiranya saat ini masih berada di Rumah Sakit Melia, Cibubur Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan,
melimpah buat Bapak Harvey. Biarlah Tuhan melalui musim ini dia boleh melihat kasih sayang Tuhan luar biasa. Karena dalam segala kelemahan kami, kuasa-Mu nyata dalam hidup setiap kami. Biarlah musim ini membawa Bapak Harvey kembali kepada Tuhan dengan lebih sungguh, lebih militan Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan dan dia tahu bahwa semua yang terjadi itu dengan seizinnya Tuhan, dengan maksud yang sangat baik. Dan dia tahu Tuhan dia ada di rencanamu, masa depannya, hidupnya, keluarganya, segala sesuatu dalam hidupnya Tuhan yang rancangkan dan pasti yang terbaik bagi hidupnya. Berkati Ibu Tirta sebagai kakaknya yang senantiasa dengan kasih sayang telah merawat beliau ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Ibu Tirsa boleh dilihat Bapak Harvey Tuhan begitu Tuhan Yesus luar biasa bekerja dalam keluarga ini. Diberkati Ibu Tirsa, kesehatannya, pelayanannya, anaknya Keisha, suaminya Pak Kris Tuhan. Biarlah melalui keluarga ini jiwa-jiwa banyak dibawa datang kepada Tuhan. Berkati cukupkan apa yang mereka perlukan. Berkati juga Tuhan tangan-tangan dokter medis perawat apapun, obat-obat yang dikonsumsi boleh menjadi berkat kesembuhan. Terima kasih Bapak di surga kami yakin dan percaya kalaupun akan ada rencana dipindahkan ke rumah sakit Pon Cawang nih Tuhan, pasti Tuhan berikan waktu yang terbaik dengan caramu yang luar biasa. Kadang gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dimanapun kau tempatkan rumah sakit apapun, itu cuma sarana kesembuhan aja Bapak. Tapi top dokter di kala dokter, tabib yang ajaib adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena tanganmu yang berlubang paku itu yang akan menjamah tubuh Pak Harvey Tuhan. Melalui itu Tuhan dia boleh melihat kasih kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkannya. Dan bila melalui kesembuhannya Tuhan dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Menyaksikan betapa Tuhan Yesus bekerja luar biasa dalam hidupnya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Mami Tina Diana. Bella di usia indahnya Mami semakin jadi contoh suri teladan bagi setiap kami anak cucu menantunya, keluarga dan keluarga besarnya, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang bekerja pada kami. Tuhan boleh melihat kasih sayang Tuhan ada pada Mami dan yang menjadi contoh berkat terang garam dimanapun dia berada. Dan kesehatan Mami semakin progres, Mami semakin mengandalkan Tuhan, semakin sukacita. Di usia indahnya ini Tuhan, Engkau masih izinkan Mami bersama kami karena Tuhan punya rancangan dan rencana indah dalam hidup keluarga ini dan hidup Mami secara khususnya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Daniel yang dalam perjalanan ke kantor saat ini. Tuhan tibakan di kantor dengan sangat baik. Dia lebih dekat aku Tuhan, cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan, keputusan, decision apapun yang dia buat berasal dari Tuhan, Tuhan yang berdaulat dalam hidup dia. Dia lebih lagi militan dan takut Tuhan, cinta Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Berkati pekerjaannya, pimpinan karyawannya, Tuhan biar apa yang mereka kerjakan semua boleh berhasil. Apa yang Daniel pegang jadi emas. Daniel takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, pandai dan cerdas untuk zaman ini Tuhan. Dia menjadi orang yang lebih cekatan Tuhan, daya tangkap, daya ingat, ketelitian yang baik. Terutama dari hikmat dari surga yang maha tinggi. Terima kasih Bapak Surgawi. Pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari dia dimanapun dia pergi, naik turun dan keluar masuk. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat yang besok hari akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati dia, pelayanannya, usaha pekerjaannya. Apa yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Berkati Mami Grace, Grace Mercy, dan Shalom. Biarlah ketiga anaknya tumbuh menjadi orang muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Bapak Darta, buat Cici Meli, buat Ibu eh, Debbie, Ibu Beatrice, mungkin ada lagi Pak Julius Go, hamba Tuhan yang kau pakai luar biasa. Berkati keluarga demi keluarga hamba-hambamu ini. Apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan jawab tepat waktunya. Bapak, kau pakai mereka dengan caramu yang luar biasa, melalui pelayanan, usaha, pekerjaan, perjalanan mereka berhasil, tutup bungkus kemanapun mereka pergi dan berada, cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga teringat dengan Ibu eh, Nirin, Nira, eh, biarlah Tuhan dimanapun ibu ini ada Tuhan dia akan balik pada PBS lebih lagi belajar bersama-sama kami. Kami rindu Tuhan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk lebih lagi belajar sungguh-sungguh dan berkuasa Roh Kudus dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang militan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak lagi Tuhan, ada David, Daniel, anaknya jadi ibu Linda Tuhan, biarlah Tuhan kami juga rindu mereka selalu bersama-sama bersama kami, memuji menyembah nama Tuhan, dan dimanapun Tuhan percayakan pelayanan mereka akan bertumbuh berkembang dan menjangkau banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak di surga, mungkin ada beberapa nama yang hamba
lupa Tuhan, tapi biarlah Tuhan mereka yang sudah pernah ada di PBS ini mereka akan kembali bersama-sama kami. Tuhan izinkan untuk belajar lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Indonesia menjadi negara yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Kau berkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pemimpinan tertinggi sampai terendah, pusat maupun daerah. Ya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, di jajarannya, kabinetnya, Tuhan. Hamba juga berdoa buat orang-orang yang ada di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, DPR, MPR, DPRD-nya, Angkatan Darat, Laut, maupun udaranya, Tuhan. Sampai Pemda setempat, di mana ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada berkecimpung di dunia pemerintahan. Kau pakai mendidik orang-orang yang takut Tuhan, orang yang jujur, orang yang punya integritas, Tuhan, untuk mencontohkan, untuk menjadi teladan bahwa Kristus Yesus yang mereka sembah, Tuhan bagi hidup mereka adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak di surga, berkati anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dan para misionaris. Terima kasih Bapak di surga, biar mereka belum menjadi ujung tombak perkabaran Injil di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba berdoa, sucikan, kuduskanlah Tuhan doa ini boleh dupa yang harum bagi puji hormat nama Tuhan Yesus. Bapa, kami sebelum menutup doa syafaat ini, kami akan berdoa bersama-sama dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan tutup dengan doa dan doa berkat oleh hambanya Pastor Kemal Mamusung sebelum kita memulai morning devotion diskusi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa, kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan, kiranya Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yang baik, yaitu Yesus Tuhan, kita kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik, melakukan segala sesuatu yang kami pelajari. Kami tidak menghakimi orang, kami tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih untuk mengajarkan kami dalam banyak hal. Ajar kami supaya kami lebih lagi mendalami firman Tuhan. Biarlah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Kita langsung masuk forum selanjutnya, yaitu forum diskusi. Kembali kepada ayat firman Tuhan yang tadi, bagaimana kita tidak menghakimi. Mungkin ada tanggapan, ada masukan, ya. Silakan. Pastor, Bagaimana? mau itu dong yang kasih tidak pernah gagal, yang pertama, ayat pertama. Oh ya. Nah itu, Tidak boleh. seorang mungkin bersalah itu ya, melakukan hal ini, kesalahan ini. Itu bisa dikategorikan dengan kemunafikan nggak ya? Yang mana nih, Ra? Yang nomor 1. Nomor 1. Kan di sini akan tidak bolehkah saya berbicara. Ini boleh atau enggak ya buruk kepada orang lain padahal itu benar gitu. Memang padahal memang dia buruk gitu. Apa boleh atau enggak kan itu. Makanya poin pertama, seorang mungkin bersalah dan melakukan hal kesalahan yang tersembunyi atau kesalahan yang tersembunyi dari sesama Anda. Tidak perlu, maksudnya kita nggak usah perlu mempublikasikan. Dan meskipun tidak ada ketidakbenaran atau mungkin nggak ada yang benar atau nggak ada yang nggak adil gitu dalam publik, namun ada ketidakramahan atau ketidakbaikan. Yang ditanyakan yang mana? Ya, the whole pengertian.
di The whole satu pengertian ini. ya. Mungkin ada yang Iya. bisa kasih jawaban atau ada tanggapan ini. Apa sih maksudnya ini? Ya. Bagaimana kita nggak, di sini kan dikatakan bagaimana kita tidak ketutupan di sini. Wait. Seorang mungkin bersalah dalam melakukan hal itu. Kesalahan nyata tersembunyi dari sesama Anda. Tidak perlu dipublikasikan. Ya, nggak perlu dipublikasikan. Meskipun tidak ada kebenaran, tidak ada ketidakbenaran atau ketidakadilan dalam publikasi tersebut, namun ada ketidakramahan dan ketidakbaikan. Maksudnya ketika ada seseorang yang mungkin bersalah, ya, mungkin juga nggak bersalah, dia merasa dia nggak bersalah juga, begitu. Atau dia benar atau salah dalam ketika dia sampaikan atau ketika orang menerima, ya, orang menerimanya. Di sini dikatakan, di sini maksudnya si Weni bilang tadi nih barusan, supaya nggak digosipin gitu. Jadi tidak menjadi bahan gosip. Namun ada ketidakramahan. Kalau zaman itu mungkin nggak ada gosip ya, maksudnya orang belum kenal gosip gitu. Tetapi namun ada ketidakramahan dan ketidakbaikan. Jadi mungkin orang itu akan tersinggung gitu, dan di dalam mempublikasikan, dan itu adalah dosa ya. Jadi intinya menyinggung orang pun kita nggak boleh ya, itu dosa gitu. Jadi intinya ya intinya kita nggak usah kayak umpamanya kita terima sesuatu itu ya kita forward tanpa kita, apalagi kalau kita tahu itu benar atau enggak gitu, tanpa kita tahu juga orang yang dipublikasikan. Ini bicara kalau itu kan forward, itu kan berarti ada orang yang dipublikasikan. Kita nggak tahu apakah dia senang atau enggak gitu ya. Ketika dia nggak senang, dan itu di dalam itulah adalah dosa. Dan di situ dikatakan Anda tidak akan membiarkan semua kebenaran tentang diri Anda diceritakan, ya kan? Ada juga kita kadang-kadang di sini kebenaran tentang kita pun nggak perlu, umpamanya gue lah begini diceritakan oleh si B umpamanya, nggak perlu. Atau kesalahan nggak perlu juga. Sebenarnya kesalahan yang sebenarnya disebarluaskan di depan, ada orang-orang yang nggak suka gitu, ngerti nggak? Jadi kita harus belajar empati gitu. Kita belajar bagaimana di sini dikatakan mungkin kita senang, kita mau viral gitu, kita mau ini tren lah kayak gitu, viral kan, di situ banyak orang melihat, tetapi ada orang mungkin yang tersakiti di situ. Ketika ada orang yang tersakiti, ada sesuatu yang nggak benar gitu. Kalau umpamanya itu benar, oke, tapi kalau itu kita menerimanya salah, kadang-kadang satu berita kita bisa menerimanya salah dalam hal itu gitu. Maksud orang itu bukan begitu sebetulnya, tidak buat itu. Bagaimana dia menekankan segala sesuatu, kita tahu kan banyak yang viral, bagaimana dia mengarahkan, orang filsafat itu paling jago itu, mengarahkan ke salah satu sudut, sehingga itu yang jadi orang melihat oh ya benar salah itu gitu. Jadi itu dia bilang maksudnya sebarluaskan. Kalau menurut saya sih begitu, mungkin ada yang lebih lagi. Bagaimana Ra? Ibu Ira? Atau mungkin ada Iya, aku baca di alinea pertama, seseorang mungkin bersalah dalam melakukan hal itu. ya, Nggak tahu itu apa. Kesalahan nyata yang tersembunyi dari sesama Anda. ya, Ini jadi balik ke kita nih ya kan? ya, Tidak perlu Anda publikasikan. ya, Dan meskipun tidak ada ketidakbenaran atau ketidakadilan di dalam publikasi tersebut, ya, namun ada ketidakramahan dan ketidakabaikan, baikan, tidak ada baikan, tidak ketidakbaikan, di dalam mempublikasikan. Oh, oke.
Jadi ini sebetulnya adalah menceritakan keburukan orang ya. Ya, di sini dikatakan dan meskipun tidak ada, ini nggak ada keburukan atau nggak ada ketidakadilan dari nggak ada gitu, ketidakbenaran nggak ada gitu, ketidakadilan nggak ada juga dalam publikasi, namun Hmm. ada ketidakramahan gitu. Maksudnya orang itu setuju atau enggak gitu. Tidak, namun ada nggak baik loh bicarain orang di depan umum gitu, atau kepoin orang, istilahnya begitu di dalam Nah, mempublikasikan terus itu. masuk alinea duanya, Anda tidak akan membiarkan semua kebenaran tentang diri Anda diceritakan, Ya, atau semua kesalahan Anda yang sebenarnya disebarluaskan di depan umum. ya, betul. Jadi ada juga umpamanya ada orang yang suka memamer-mamer, oh ya kebaikan gua atau kejelekan gua kan ada juga, tapi ada Oh, orang juga yang nggak suka gitu, ngerti gak, Ra? Kita nggak bisa memukul ratakan. Ini kalau menurut saya semuanya itu ini kan nggak ada salahnya gitu, nggak ada salahnya, nggak ada ini kan, karena ini baik kan. Gua mau bikin viral lo gitu, tetapi iya, belum tentu maksudnya orang itu itu suka itu gitu. itu oke gitu. Maksudnya itu oke, tapi kalau disambung ke atas kan jadinya berbeda arti ya. Oh ya, mungkin ya, betul. Ini konteks beda lagi, ya, setuju ya? Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Boleh Udah, nggak kok. kalau saya Kok. tambahin dari firman Tuhannya? Iya, boleh loh. Coba coba kita lihat Mazmur 36 ayat 2 sampai 5. Itu apakah ada kaitannya? Coba deh, Esther mau. Mazmur Mazmur 36 ayat 2 sampai 5. firman Tuhan ayat 2 ya. Ada yang katakan ayat 2, ada yang katakan ayat 1. Di sini saya baca ya. Ayat berapa, 36. Tir? 2 sampai 5. Mazmur 36 ayat 2 sampai 5. Apakah ada kaitannya dengan Dosa bertutur materi? di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Ya, ayat 5. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan diri di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Gitu. Kalau menurut saya ya, ini gak ada hubungan, bukan ini yang maksudnya dari ya, bukan ini yang ini kan kefasikan orang berdosa, ya udah pasti orang berdosa dan kasih setia Allah gitu. Tapi ini bicara konteks ini bicara oke lah kalau dia salah kita bicarakan gitu, diviralkan lah, intinya gitu kan konteks zaman sekarang. Tetapi maksudnya ada orang yang nggak suka juga gitu, ngerti nggak? Ada orang yang suka, oh ya lu viralkan ini, ada yang suka kalau dia setuju atau enggak. Tetapi kalau di sini kalau dia, jadi intinya kalau salah ya nggak usah diviralkan lah gitu. Tadi kan seperti aku bilang kan, oh ya kalau ada salah begini-begini, ada firman Tuhan, Yesus ajarkan panggil dia biar ngomong berdua gitu ya kan, berdua atau disaksikan orang lain ya, ada tadi ya, disaksikan orang lain juga gitu. Kalau enggak baru terakhir dihadapkan jemaat. Jadi kalau di sini konteksnya di Mazmur 36 ini, dosa bertutur di hati, rasa takut tidak ada pada orang itu, orang yang nggak takut akan Allah gitu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya gitu dan membencinya. Dia cari-cari kesalahan orang gitu. Perkataan dari mulutnya adalah kejahatan dan tipu daya, nggak sesuai dengan intinya gitu. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Dia ketika dia berhenti berlaku bijaksana, jadi dia apa yang dia katakan itu kejahatan. Jadi nggak ada kebijaksanaan
dalam dalam perlakuannya, apalagi berbuat baik. Ayat 5 di kejahatan dirancangkan. Jadi sudah pikirannya sudah pikiran jahat. Sebelumnya dari tempat tidurnya dia udah merancangkan segala sesuatu yang jahat. Jadi ini beda gitu. Oke, ada lagi? Thank you. Ada yang masukan mungkin dari sini, poin pertama. Intinya kita nggak boleh menghakimi, ya. Kembali lagi ya, kita tidak boleh menghakimi orang, ya. Tidak boleh kasih itu nggak pernah gagal. Dalam tema di situ kasih nggak pernah gagal, karena kita apa? Kalau kita tahu nanti kita akan dihakimi, kalau kita tahu ketika orang jahat apa yang kita tabur kita akan tuai, kita akan berhati-hati begitu, ya. Makanya konteks yang poin pertama ini udah banyak. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita merasa kita melakukan yang baik buat orang itu, tetapi secara tidak sadar, ya, orang itu nggak seneng. Atau ada banyak orang yang nggak seneng yang terlibat dalam pembicaraan kita, gitu. Jadi itu di sini, dan itu adalah dosa. Oke, ada lagi? Poin kedua kita bahas. Anda boleh berbicara buruk tentang orang lain jika memang diperlukan. Jika memang perlu, ya. Kadang-kadang hal itu perlu dilakukan demi kebaikannya, dan begitu pula Anda boleh berbicara buruk. Ini konteksnya, ya. Konteksnya mesti kita ngerti tentangnya kepada orang-orang yang dapat membantunya, ya. Seperti halnya seorang dapat memberitakan kepada orang lain, orang tua, tentang kesalahan anak-anak mereka. Ini konteks anak kecil juga. Oh ya, anaknya begini loh, dia lawan. Makanya kalau ini saya alami ketika murid yang ikut di saya itu, kalau dia nggak OB, nggak ini, saya lapor pertama sama guru-gurunya gitu. Karena gurunya langsung datang ke mobil ketika saya lagi nunggu orang-orang datang. Biasanya udah rame kan di mobil. Jadi gurunya sudah warning mereka. Kadang-kadang ada satu kali gurunya bilang, kamu karena ributnya minta ampun. Ada satu anak yang paling ribut. Pokoknya dia bilang, kamu selama sampai di rumah jangan bicara apapun. Itu gara-gara saya lapor kan, karena dia ribut banget. Memang dia bisa mempengaruhi orang. Jangan kalau dia ngomong sampai besok, bilang sama teachernya. Jadi ya benar gitu. Selama perjalanan. Jadi anak-anak ini nanti yang lainnya yang melapor kepada teachernya gitu. Bukan saya lagi gitu. Jadi memang hal-hal tertentu ketika ini perlu gitu. Tapi lihat konteks, ya, lihat konteks. Kalau anak-anak, demi anak-anak boleh perbaikan. Untuk apa? Demi perbaikan mereka sendiri. Demikianlah Yusuf menyampaikan kembali kan ada kata Yusuf menyampaikan kepada ayahnya laporan keburukan saudara-saudara bagi seorang bila melakukan. Nah, saudara-saudara, namun bagi seorang bila melakukan hal secara tidak perlu, kembali lagi, kalau itu nggak perlu dan tidak ada manfaatnya, ini adalah dosa yang telah kita bicarakan. Oke, ada tanggapan? Ini menarik nih. Ya, saya kalau apa? gitu Atau ada boleh ya? case lain? Boleh ya? Kalau gitu di atas ayat 1 itu, pasal yang poin 1 itu tidak. Bolehkah kita membicarakan orang, ya? Apa gimana? Nah, tidak bolehkah saya membicarakan buruk tentang orang lain padahal itu benar? Boleh nggak? Ini baru ada satu poin pertama gitu. Poin pertama, ya, kita nggak boleh kepo. Yang kedua, atau viral-viralin. Yang kedua gini, penekanannya mungkin di publishnya kali. Iya, penekanannya si Weni bilang di publishnya. Publishnya kita itu yang nggak boleh. Viralkan lah. Jadi lebih baik tegur dengan dua mata. Iya. Oke, ada yang perlu nanggapin? Bu Fani diam-diam aja nih. Bagaimana kita nggak boleh menghakimi orang? Sepertinya Bu Tirsa mau bicara dulu, Pastor. Oke. Saya punya Silakan Bu Tirsa. Ini saya punya agak seru. pengalaman menarik ya yang tentang hal ini ya.
kalau di gereja itu, di gereja saya, beberapa teman-teman itu selalu suka sharing, suka konseling gitu ya sama saya. Terus pada suatu hari kasus yang orang yang konseling sama saya itu viral, terbuka, pokoknya jadi rame sekali. Wah, terus yang pernah konseling sama saya itu samperin saya, ini dari mana sih ceritanya bisa jadi begini, katanya gitu. Siapa yang cerita? Saya bilang gitu kan. Terus tahu gini pasti dari lo deh. Ya sekarang gini deh, kita panggil aja ya orangnya yang taunya dari siapa. Lu jangan main nuduh aja. Gue selama ini gue dipercaya untuk seperti itu, orang konseling, orang itu. Ya udah, gue diam aja. Itu bukan hak gue untuk kasih tahu. Untuk gue cuma kasih jalan keluar untuk mereka. Dan ya singkat cerita, mereka dipertemukan sama saya. Terus udah gitu, ini si ibu ini tanya, apa Bu, apa Ibu dengar berita itu semua dari Tirsa? Enggak, saya nggak dengar dari Tirsa, kata dia. Loh kan Ibu sendiri yang ngomong ke saya, jangan bilang-bilang ya. Lah, Ibu yang ngomong, yang ceritain mengenai kasus Ibu, bilangnya jangan bilang-bilang. Padahal Ibu yang ngomong sendiri. Jadi itu bukan berasal dari Tirsa ya. Ya kan dari Ibu sendiri. Katanya gitu. Wah, dia malunya minta ampun. Sampai sekarang dia jadi baik sekali. Apa-apa gitu. Sekarang bareng-bareng gitu terus sama saya. Terus saya berkesimpulan, ya seperti inilah, ada beberapa juga teman-teman ex perusahaan saya yang lama, banyak yang sharing-sharing cerita-cerita gitu sama saya. Terus pas udah kejadian, anak ini udah nggak ada, almarhum ya. Terus teman-teman yang lain pada bilang, terus ya lu gitu ya, katanya gitu. Lu nggak cerita sih bahwa dia punya masalah gini. Lo nggak boleh dong, saya bilang gitu. Dia kan udah bilang, jangan bilang-bilang ya Mak. Ya udah, tahan aja, nggak usah bilang-bilang. Tapi kalau sekarang dia udah almarhum, ya udah, itulah yang dia alami. Ya tapi mesti kasih tahu dong apa yang kalian bikin. Emangnya kalian dokter, begituin aja langsung. Jadi istilahnya saya mengucap syukur sampai hari ini Tuhan masih bisa percayakan untuk beberapa teman-teman yang menceritakan masalah-masalahnya, saya bisa memberikan jalan keluar, tapi tanpa ada kayak gosip-gosip gitu, sehingga membuat mereka juga kepahitan, kecewa gitu sama keadaan saya gitu. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain? Tadi Ibu Linda sepertinya mau bicara dulu. Oh ya, ada Ibu Pendeta. Silakan Bu Linda. Boleh ya. Selamat pagi semua. Pagi. Saya rasa poin demi poin ini semua relate ya, nggak bisa dipisahin satu-satu. Karena ini semuanya di dalam satu poin di mana Tuhan mau kita tidak menghakimi. Nah, yang saya melihat bahwa kenapa poin ini ada di dalam firman Tuhan dengan detail ya. Karena memang di dalam kehidupan komunitas, saya mau mengatakan dalam kehidupan komunitas, banyak orang tidak dapat menjaga mulutnya, lidahnya. Banyak orang berpikir yang tadi, seperti firman Tuhan, mau merasa bahwa dia itu adalah guru, ya tadi ya, bahwa dia punya hak untuk menghakimi orang lain. Dia punya hak untuk menyatakan orang lain itu salah. Sama juga tadi dengan Ibu Tirsa, ada beberapa orang datang untuk konseling dan percaya kepada orang yang dia ceritakan hidupnya dia ya. Kalau di pastor itu kan mereka masuk satu ruangan khusus berdua aja dan cuma sampai di situ beritanya. Tetapi ini yang kenyataan di dalam kehidupan komunitas Kristen, mereka saling membicarakan di belakang pertama. Yang kedua, mereka mulai menyatakan secara publicly, ya. Ini yang membuat sekarang ini orang kan senang sekali dengan sesuatu. Gue pertama kali tahu dan gue mau yang pertama kali kasih tahu. Karena buat dia itu adalah sesuatu privilege.
gue tahu duluan loh gitu loh. Dan uh, dia nggak peduli apakah itu benar atau salah, dia tidak konfirmasi kepada orang yang bersangkutan, dia langsung publicly. Jadi kenapa di situ dibilang dosa? Pertama, efek daripada itu sangat parah kalau menurut saya. Ada banyak orang keluar dari gereja, keluar dari komunitas karena hal itu. Ya, dulu kita di dalam gereja itu sempat dibilang bahwa di dalam gereja itu nggak boleh pacar-pacaran. Ya, kenapa? Ada berbahayanya seperti ini. Hari ini, minggu ini saya pacaran dengan A, besok minggu depan dengan B. Luka kan? Pasti akan jadi omongan. Nah, sama halnya dengan hubungan yang kita tahu bahwa di dalam komunitas Kristen dengan firman Tuhan mengenai kasih kemarin, bicara mengenai kasih, percaya sesuatu, menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, itu tidak ada di dalam komunitas Kristen. Sehingga banyak kali komunitas Kristen bukan tempat yang aman buat orang ada di dalamnya. Jadi banyak orang malah mengatakan, oh mungkin lebih baik saya tidak ada di dalam komunitas, saya datang aja ke gereja setiap minggu, yang penting dengar firman, habis itu selesai gitu ya. Jadi itu yang akhirnya banyak orang takut berada di dalam komunitas itu. Firman ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kasih itu nggak seperti itu. Kalau kita mengatakan kita mengasihi saudara kita, yang tadi kalau kita melihat saudara kita itu salah, kita akan secara privately, secara one on one menegur dia di dalam kasih. Tujuannya sebenarnya cuma menyatakan kebenaran, lu tuh salah gitu. Tujuannya karena kita mengasihi dia, bukan karena kita tahu bahwa dia salah, habis itu kamu salah, yang tadi menghakimi. A, B, C, D, kamu harusnya nggak gitu. Jadi ada hal yang sebenarnya yang harus dijaga di dalam komunitas Kristen, yaitu yang tadi, hal menghakimi. Banyak orang salah di dalam berinteraksi satu dengan yang lain karena sekarang ini kan banyak banyak orang tahu gosip ya, banyak orang tahu percaya sama hoax. Dan itu sepertinya menarik dan membuat orang itu kayak sekarang gini misalnya contohnya ya saudara. Banyak orang scroll untuk tahu tentang orang lain yang walaupun dia nggak kenal orang lain. Misalnya orang lain itu artis, orang lain itu orang yang terkenal. Dia mau tahu hidupnya seperti apa dan buat dia itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang exciting. Nah, mari kita lihat bahwa justru waktu kita scroll kehidupan Tuhan Yesus itu sebenarnya harusnya lebih exciting daripada kehidupan orang lain. Jadi saya mau mengatakan firman Tuhan ini tuh nggak bisa di poin 1, poin 2, poin 3. Ini ada satu kesinambungan. Jadi kalau kita mau melihat bahwa orang lain kita mau bicarakan, belum tentu tadi apakah orang lain itu benar atau salah, kita belum tentu bicarakan orang itu mau dibicarakan pertama. Ya, walaupun misalnya gini, oh Pak Kemal tuh baik loh, ini belum tentu orang itu mau dibicarakan atau ih luar biasa loh dia nyumbangnya paling gede, belum tentu orang itu mau dibicarakan gitu loh. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita merasa bahwa kita punya hak untuk menyata atau untuk mempublishly, padahal itu sebenarnya kita nggak punya hak. Jadi yang tadi di poin yang pertama, walaupun itu baik, tapi kita nggak punya hak untuk publishly, untuk menyatakan kepada umum tentang hal yang personal, hal yang pribadi, bahkan hal yang rahasia yang dimiliki oleh setiap orang. Itu yang saya mau katakan bahwa mari kita percaya bahwa hubungan di dalam komunitas kita, entah ini juga salah satu komunitas ya, yang kita setiap pagi salah satu komunitas. Kita sungguh-sungguh jaga dan kita nurture gitu loh. Kalau kita bilang kita uh, pelihara ya. Pelihara dengan apa? Menjaga trust satu dengan yang lain. Pelihara dengan apa?
menyatakan kebenaran di dalam kasih kalau kita melihat ada sesuatu yang salah secara personal. Jadi itu yang paling penting sih. Kalau kita mau melihat long lasting relationship di dalam Tuhan, itu dia. Panjangan ya, maaf. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Linda, panjang tapi berbobot. Saya diberkati ya. Luar biasa ya. Bu Linda punya pengalaman banyak dalam pengembalaan, jadi kita mendengarkan nasihat yang memang sangat-sangat penting. Oke. Jadi kita jangan mempubliskan sesuatu yang belum tentu orang senang gitu. Menurut kita, wah ini akan menyenangkan dia. Itu menurut kita ya. Jadi kita belajar di sini jangan melakukan, karena itu adalah dosa juga kalau orang itu nggak setuju. Itu bisa membuat dia kepahitan. Sebetulnya dosanya karena ada kepahitan. Apakah dia sukacita? Nggak juga gitu, ya kan? Oke, silakan. Bagaimana kita menyenangkan saudara? Bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan? Ya, kita harus menyenangkan Tuhan otomatis. Tapi kita juga harus menyenangkan sesama kita. Jadi kita pastikan orang yang kita mau publish itu suka, ya. Kalau dia nggak suka berarti ya sebaiknya kita nggak usah publish. Itu yang saya tangkap. Ada banyak sih, mungkin ada lagi. Bu Fani belum ngomong apa-apa nih Bu Fani. Silakan Bu Fani. Baik, shalom. Kalau dari Fani, sebenarnya yang tadi disampaikan Pastor Linda itu almost completely. Tapi mungkin ada sedikit yang Fani mau bukan menambahkan, tapi seperti dalam artian secara ininya Fani gitu. Jadi memang menghakimi ini kalau kita baca itu kayaknya dua sisi mata uang gitu. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, menghakimi itu pada hakikatnya sih itu hanya kedaulatan Tuhan. Tapi kalau memang menyatakan kebenaran dengan kasih yang tulus, dan itu pasti kita kalau udah dekat sama Tuhan, alert kita tuh tahu saatnya mau ngomong apa nggak ngomong. Saya ambil contoh tadi malam aja ya, tentang Ibu Dokter Weni Laihadi, yang Ibu Dokter yang nggak mau praktek ini. Dia bilang gini sama saya, sebenarnya saya udah lama loh mau ingetin sama Bu Fani tentang pengurusan surat A misalnya. Tetapi dia udah Tuhan udah bilang sama dia, kasih tahu sama Bu Fani jangan sampai dia lupa loh urus surat itu, bla bla bla. Tapi karena dia melihat situasi saat itu kayaknya dia rasa saya itu kayaknya belum dalam proses yang bisa menerima atau mungkin nanti menyaring kalimat itu, dia mengingatkannya dengan caranya dia tunggu momen yang tepat. Tapi itu hanya bisa didapati kalau kita semakin dekat sama Tuhan. Contoh, saya juga misalnya nggak suka sama sikap orang, itu udah jelas salah. Tapi kita harus right moment, right place, right time. Dan itu hanya bisa kalau kita bergaul erat sama Tuhan. Jadi erat kita tuh tahu, kalau kita menyatakan itu bukan karena kita mau menghakimi atau mau kelihatan lebih pinter, lebih rohania, atau lebih rohana. Bukan, tapi karena kita sangat tulus sayang mengasihi dia. Takutnya nanti dia kepleset atau keplecok, atau akhirnya jadinya dia binasa. Nah, tapi itu kita memang saat yang tepat, itu hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menyatakan waktu yang tepat. Saatnya udah tiba deh. Kita panggil kayak tadi katanya Bu Linda, itu udah completely banget. Berdua, jadi istilahnya 101 ya, O2O kalau bahasanya orang marketing. Nah, terus kita ngomong sama dia dengan kasih. Bahwa gini, ya contohnya saya juga udah pernah mengalami itu. Aku digelisahkan banget sama Tuhan, tapi sorry ya sis, kalau aku nggak bilang, nanti kayaknya aku juga suatu saat itu kayak menjadi suatu hal yang aku harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Sepertinya kalau di poin ini kayaknya kita mesti perbaikin deh. Mungkin saya nggak mengatakan Anda memperbaiki. Kayaknya kita yang ada di posisi seperti itu harus kita perbaiki. Kayaknya nggak itu lagi. Tapi memang untuk menyatakan gitu, kita butuh ketetapan waktu dan yang Tuhan tentukan. Karena memang iya, kebenaran harus dinyatakan.
Tetapi kebenaran itu juga punya jalannya sendiri, karena dia nggak perlu dibela, karena dia udah benar. Tapi kalau Tuhan mau kita dipakai jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk secara tulus ikhlas, pasti waktunya tepat. Dan orang itu akan menerimanya dengan kasih, nggak jadi kepahitan. Itu sih saya yang tangkap. Karena pada khususnya, pada hakikatnya, penghakiman itu hanya milik Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikan kita suatu perpanjangan tangan kasih Tuhan, bahwa kau seharusnya bilangkan sama saudaramu, anakmu, adikmu, keluargamu, orang di sekitarmu, tapi pasti waktunya tepat. Dan pasti ada elret yang kenceng di mana waktu itu tepat untuk kita kasihkan penuh kasih dan tulus ya, seperti tadi ya, bukan karena kita mau kelihatan kayak tadi Pastor Linda bilang, orang yang pertama tahu, orang yang paling ini. Makanya itu diperlukan integritas dalam pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya untuk kita bisa nyatakan dan aplikasikan kita dalam hal konteks hari ini. Dari Fani seperti itu, mungkin Mami ada tambahan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ada yang Mami mau sampaikan? Shalom semuanya. Pastor Kemal, beserta istri Ibu Weni, shalom. Begitu juga Pastor Linda tadi, Pastor Kemal sudah mencerahkannya secara detail kalau menurut saya. Sudah cukup. Begitu juga Pastor Linda, ya sudah panjang lebar. Jadi kalau kita memang bergaul erat dengan Tuhan, rajin baca firman, setia menjadi baca firman, bahkan berusaha melakukannya. Karena ini bagi saya memang biar semuanya kalau kita dulu belum mendalami firman Tuhan lebih dalam, terlebih selagi saya masih kecil, sebenarnya bukan kecil ya, sebelum saya dewasa lah gitu ya. Jadi sampai sekarang juga kadang-kadang suka terpleset. Kalau terlalu dalam dia seperti ada fitnah gitu. Kita jadi nggak sengaja kita bilang, aduh jahat kali mulut dia, hati dia. Kok jahat kali dia, aku nggak pernah jahat sama dia. Jadi udah jatuh dalam dosa, atau anakku tiba-tiba ada seperti orang agak, bukan kita bilang jealous ya, kayak gitulah. Karena memang Tuhan paling menekankan juga dalam firman yang orang yang dengki hati itu gak ada di sorga. Jadi hanya yang tulus seperti Yesus yang luar biasa gitu. Hanya Yesus adalah contoh yang luar biasa bagi saya karena dia yang sempurna. Manusia satu pun tidak ada yang sempurna walaupun Billy Graham keluar dari kubur karena dia yang dulu bawa firman yang luar biasa. Sekali dia bawa firman banyak orang bertobat. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Terlebih saya juga maupun keluargaku. Jadi mintalah kita supaya sungguh-sungguh kita bertobat. Ya, penghakiman itu adalah daulatnya, itu otoritas Allah, itu Tuhan yang berdaulat. Hanya dia yang sempurna. Jadi kita memang harus mematikan kedagingan kita supaya kita nggak punya hati untuk menghakimi. Karena belum tentu aku sendiri juga benar di hadapan Tuhan. Kita juga belum tentu semua. Itu nggak gampang. Itu paling berat bagi saya untuk penghakiman. Jadi mintalah Roh Kudus tolong sempurnakan kita itu bagian dalam PBS ini, maupun aku yang tua ini belum tentu juga karena Tuhan nol, bukan karena usia, tapi aku harus tua dalam rohani, itu yang harus tua. Amin. Jadi begitulah, kita sama-sama saling mendoakan semuanya ya. Kita semua ikut bagian yang kita ikut mendengar firman Tuhan, yang ikut kita ini dalam ibadah kita untuk PBS ini, supaya kita sungguh-sungguh minta Allah Roh Kudus, karena kita tidak sanggup, manusia sanggup, hanya Roh Kudus yang sanggup. Amin. Itulah dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus minta supaya kita benar-benar tidak menghakimi, karena penghakiman kata Tuhan Yesus hakku. Amin. Amin. Oh, terpuji-puji nama Tuhan kekal selamanya. Terima kasih Mami Tina, luar biasa semangatnya Mami Tina gitu. Sebagai orang tua, sebagai orang yang 81, wow, semangatnya luar biasa. Jadi kita harus memiliki semangat yang sama seperti Mami Tina. Amin. Oke, siapa lagi? Ada Norin. Iya, shalom Pastor. Iya. Maaf aku nggak buka kamera. Nggak apa-apa. Go ahead. Ada. Iya. Ya, salam semuanya. Ibu-ibu, Bapak Pastor semuanya ya. Maaf saya telat tadi. Jadi kalau yang saya tangkap sih lewat sharing tadi tentang menghakimi,
Eh, kalau buat aku pribadi, kalaupun kita tahu misalkan kejatuhan seseorang atau siapapun itu maupun hamba Tuhan maupun jemaat, itu kan bukan untuk dihakimi atau diperbincangkan, tapi kan didoakan saja. Terus karena kan Tuhan bilang hakkulah penghakiman. Kalau buat aku secara pribadi sih aku terapkan dalam hidupku kayak gitu. Jadi aku nggak suka kepo urusan orang. Misalkan kalaupun aku tiba-tiba denger ini begini-begini, aku diam aja. Tidak usah diperbincangkan ya. Jadi tidak usah kita bahas atau kita kita sharing-sharing, akhirnya kan jadi jatuh dalam dosa perkataan. Jadi buat aku secara pribadi sih tidak ada alasan buat kita menghakimi siapapun. Karena kita pun masih punya eh, kan namanya kita masih murid ya pastor ya. Jadi namanya murid kan pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada gagalnya ya. Jadi sama seperti orang yang belajar, nggak seterusnya berhasil, pasti juga kadang-kadang gagal. Ya kalau kita pun nggak pengen dihakimi ya jangan juga menghakimi orang lain. Kalau aku yang aku terapkan dalam kehidupan aku sehari-hari baik pelayanan begitu sih pastor. Jadi pentingnya kita itu kalau dewasa di dalam Tuhan kan fokusnya bukan melihat oh ini sempurna ini enggak, tapi kita masing-masing fokus sama Tuhan, lalu menerapkan firman Tuhan. Jadi kalau misalkan kita suka menghakimi itu kalau menurutku masalah karakter sih. Ya, karakter seseorang yang harus perlu memang diubah ya. Jadi kalau kita udah mengalami pribadinya Tuhan, mengalami kasihnya Tuhan, maka kita akan malu sendiri ketika kita kita diperhadapkan misalkan seperti saya contoh ya suatu hari Tuhan minta saya mengasihi seseorang. Saya tahu banget seseorang itu. Ketika saya diminta Tuhan mengasihi seseorang itu, saya diingatkan tentang bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saya cuma sampai keluar dari mulut saya gini, Tuhan mengasihi Nori, Tuhan dicambuk 39 kali, Tuhan diludahi, Tuhan ditolak, Tuhan dipermalukan. Begini-begini segala macam. Aku ingat bagaimana peristiwa Tuhan di atas kayu salib itu. Tapi Nori seperapatnya juga nggak ada Tuhan mengalami hal seperti itu. Nah, di situ perlu kita berubah paradigma kita ya, cara pandang kita dan bagaimana kita mengalami Tuhan tiap-tiap hari. Itu yang akan mengubah karakter kita yang lama supaya kalau mengetahui sesuatu atau apapun nggak usah kepo, nggak usah fokus ke situ, tapi kalau tahu cukup diam dan doakan saja. Begitu, Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Makasih Nori, luar biasa ya. Ya, Tuhan Yesus aja ketika ada seorang wanita yang kedapatan berdosa, ketika mau dihakimi, mau dilempar batu, Tuhan bilang ya siapa yang merasa tidak bersalah bisa melempar. Akhirnya orang-orang yang mau menghakimi wanita itu pergi satu persatu karena semua orang berdosa ya. Yang sebetulnya yang berhak melempar, yang menghakimi adalah Yesus, Tuhan Yesus sendiri, tetapi dia pun enggak, dia mengampuni orang wanita itu. Jadi memang bukan hak kita. Tapi kadang-kadang dalam kesehari-harian kita sering ya, secara nggak sadar kita sering. Contohnya aja di gereja ya. Ketika ada satu pendeta yang akan khotbah, pendeta ini kita sudah menghakimi, oh ini pendeta ini kalau dia khotbah ini bikin ngantuk nih. Ya udah kita siap-siap aja bagaimana supaya kita nggak ngantuk. Itu udah menghakimi. Jadi ada banyak hal. Ketika kita ketemu orang ini kita sudah oh ya dia ini kita nggak menyenangkan orang ini nih. Itu sudah menghakimi. Banyak hal-hal yang kita boleh belajar. Tapi firman Tuhan, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini jelas supaya kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan pada kita hari ini, supaya kita juga nggak ada 4 poin di sini. Kita belajar bagaimana nggak semua orang senang ketika kita sampaikan, kita mempublikasikan ya. Jadi ada banyak hal yang kita belajar dari Pastor Linda, juga ada banyak hal kita berbicara buruk, Anda berbicara tentang orang jika memang diperlukan ya. Kadang-kadang demi kebaikan memang betul, tetapi ada ketentuan, seperti kalau anak itu bersalah ya kita melalui orang tuanya, kita nggak usah
langsung ke anak itu, karena nanti yang bisa menghukum dia adalah orang tua atau guru. Poin ketiga, kita jangan bicara buruk tentang orang lain. Jika Anda berbicara buruk tentang orang lain, lakukan dengan cara yang benar. Ya, Kristus telah memberi kita aturan. Ya. Ada berbicara ketika tadi sudah disampaikan sesuai dengan Matius 18 ayat 15 sampai 17, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan ini tentunya ya, sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan berikan otoritas gitu. Jadi dipanggil ya. Terus poin keempat, dalam kasus yang meragukan lebih bagus diam. Kembali lagi, lebih bagus diam. Ya, kembali lagi. Sebaliknya mungkin kalau kita sampaikan, mungkin ada bahaya yang lebih besar yang mengancam, dan banyak orang menderita oleh karena kita mempublikasikan. Karena kita publikasikan, itu bisa menjadi dosa juga. Terima kasih, mungkin semua sudah menanggapi. Kita cuma Aku belum. Oh, ada oh iya, sorry, iya. maaf Ibu dokter, saya baru mau panjang ngomong. ceritanya Baik nih. Ibu dokter, Kalau nggak dikasih disilakan Ibu kesempatan. dokter Weni untuk memberikan tanggapan. Sebenarnya semuanya tadi sudah sangat luar biasa. Cuma kalau dari aku cuma belajar dari ayat ini eh, yang pendek tapi padat, tapi cukup tegas ya. Ketika dikatakan jangan kamu menghakimi. Sebenarnya penghakiman yang di sini, menghakimi di sini adalah ketika bukan tindakan menilai orang lainnya, melainkan menilai dengan cara yang keliru. Dalam arti bukan tindakannya yang dipersoalkan, tapi cara kita penyampaiannya yang benar, waktunya yang benar, seperti tadi Ibu Fani bilang. Dan karena konteks ketika kalau saya baca dari kata awalnya, jangan menghakimi, itu eh, udah pasti orang suka, ini ayat suka dipakai untuk akhirnya udah deh kita nggak perlu tegur saudara seiman kita ketika saudara seiman kita sudah mulai jauh dari track Tuhan. Tapi di sini justru diajak kita untuk jangan menghakimi, mengingatkan bahwa jabatan hakim itu berarti ada orang yang didudukan sebagai terdakwa. Dan jangan lupa bisa jadi juga ketika terdakwa tadi kita udah belajar bahwa itu hanya kedaulatan Allah. Tapi posisi kita seperti yang kayak di Rasul Paulus ingatkan di Roma 14 ayat 4, saya bacakan aja ya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi betul kita nggak boleh menghakimi, tapi cara kita adalah mengingatkan saudara seiman kita untuk kembali kepada track tadi, caranya udah ada ya di Matius berapa tuh 18 tadi. Kita bisa tegur dengan lemah lembut, dengan kasih untuk membawa dia. Tapi kalau enggak, tadi udah gak ada caranya. Tapi situasi yang ada situasi yang seringkali bisa menggoda kita tanpa kita sadari untuk kita akhirnya menghakimi orang. Tapi yang harus kita ingat nasihat firman Tuhan lagi nih di 1 Korintus 4 ayat 5a. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Kalau saya pelajari sebenarnya konteksnya mengingatkan kita, mengingatkan saudara seiman boleh, tapi konteks untuk menghakimi itu adalah haknya Tuhan. Bagian kita adalah mengingatkan, tapi untuk diingatkan untuk kita nggak punya hak untuk menghakimi. Jadi ya mari deh kita di sini, di komunitas ini seperti Ibu Linda bilang tadi, yuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya dengan penuh kasih, dengan lemah lembut, untuk kita tetap menjaga hidup kita biar dikiranya didapatinya berkenan. Konteks menghakimi, konteksnya itu adalah haknya Tuhan, tapi kalau kita sebagai saudara seiman
bagian kita adalah mengingatkan untuk saudara seiman kita tidak jatuh, tidak semakin menjauh, tapi membawa dia kembali dengan mengingatkan, dengan mendukung dalam doa. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita mengingatkan, mendukung dalam doa, menasehati dia, bantu dia, jangan menghakimi. Ya, ini dia quote yang saya tulis. Oke, terima kasih. Kita mungkin ada tambahan lagi sebelum ditutup. Terima kasih, ini banyak masukan yang kita dengar ya. Atau Mami sudah. Oke, Mami silakan. udah. Mau pengumuman aja, Pastor. Oke. Shalom semua yang terkasih. Pengumuman untuk esok hari. Besok kita pujian penyembahan akan dilayani oleh Ibu Ira Leni Lolupula dan Mapa. Sharing firman kita besok ada pembelajaran dalaman Alkitab. Besok dari Bapak Pendeta Yohanes Parapat. Dan nanti doa syafaatnya oleh Ibu Dokter Gigi Leni Laihadi Mamusung. Itu pengumuman buat besok, Pastor. Untuk semua kita sama-sama besok bawa saudara kita, keluarga kita yang benar-benar mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih militan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Di tepat waktu ya, on time saya keluar. Terima kasih. God bless you. Tutup dalam doa dulu. Oh Kita iya, berdoa. belum. Terima Oke. kasih. Saya berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan, kami boleh belajar supaya kami nggak saling menghakimi. Kami tahu itu bukan tugas kami. Bagian kami adalah bagian kami, bagaimana kami harus mendoakan orang-orang sekitar kami, bagaimana kita menasehati, bagaimana kita memberkati mereka. Itu adalah bagian kami Tuhan. Ajar kami supaya kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, pakai kami lebih lagi Tuhan. Urapi kami lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Apapun yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan menyenangkan hati teman-teman kami di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah lanjutnya besok ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Makasih. Amin. Makasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Sampai besok. Terima kasih. Thank you ya. Thank you. Bu Tirsa. Ya, thank you. Bye Norin. Bye. Kasih dah. Harvey. Bye. Harvey. Dari Mami Tina. Ya. Cepat sembuh. Tuhan Yesus Puji Tuhan ya. Tuhan. Bye. Harvey, cepat sembuh Harvey. Get well soon. Iya, Bung. God bless you too. Iya, Bung. Tuhan God bless Yesus you all. memberkati. Ya. Thank you.